tangan buat Tuhan kita. Kita akan mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Ada yang berbeda nggak Bapak Ibu? Oh ada ya, beda ya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kami bergembira PDPKK merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Berarti sudah lebih daripada dewasa. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau kasih salam satu dengan yang lain, salam tempel. Sedikitnya 5 orang katakan, Yesus sangat baik. Ya, yuk melangkah berdiri keluar dari kursinya, kasih salam satu dengan yang lain, katakan, Yesus sangat baik. Yesus sangat baik. Semua bersahabat ya. Kita semua berteman. Dalam nama Yesus tidak ada yang hitam atau putih ya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekarang bagian sini aja yang nyanyi. Satu sobatku
bagian ini jangan mau kalah ya. Ada satu sobatku yang setia. Yuk, mana suaranya? Tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Bersama-sama. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hari-hariku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus ya. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi, amin. Bersama siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Saat ini seisi surga dan beserta Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia melihat dengan penuh gembira karena anak-anak Tuhan yang berdiri di tempat ini adalah anak-anak pilihannya. Amin. Meskipun tadi pagi hujan, meskipun tadi pagi gerimis, hatinya galau, datang gak datang, datang gak datang, datang dong ya. Iblis harus dikalahkan, amin. Gerimis atau hujan harus dikalahkan karena Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Silakan duduk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan kalau pada hari yang indah dan cerah ini Kau izinkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami mau merayakan ulang tahun PDPKK Pagi Santo Yakobus yang ke-31. 31 tahun adalah waktu yang cukup panjang Tuhan, di mana kami boleh Kau izinkan menjadi wadah, menjadi komunitas bagi umat-umat-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa boleh kami jala dan Kau menangkan dan Kau selamatkan Tuhan. Kami hanyalah alat-Mu Tuhan, Engkau yang akan beracara bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Saat ini Engkau hadir, Engkau melihat pergumulan ke anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang letih lesu dan berat dan apapun Tuhan. Kami mau persembahkan, kami mau duduk diam selama 2 jam ini Tuhan. Untuk bersama-sama memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Percepatlah langkah-langkah teman-teman yang belum sampai di tempat ini, termasuk Romo yang akan bawakan Romo Edi ya Bapak. Sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat waktu. Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sekarahkan persekutuan doa pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang merajai kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan juga selalu mengajarkan ya, bahwa kita ini harus selalu bersyukur. Kita tahu hidup ini semakin susah. Mungkin banyak dari kita yang di dalam hati rasanya sedih, putus asa ya. Mungkin di depan kita bisa ketawa-ketawa. Mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit atau apapun. Tapi kalian jangan pernah lupa,
Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak sendirian. Tapi Tuhan mengajarkan kesetiaan, kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan. Tuhan juga mengajarkan tentang rasa bersyukur. Karena kalau kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan hadir. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan ingin memberikan hal yang lebih baik dan terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang gembira. Lupakan, tanggalkan semua persoalan ya. Tidak ada masalah utang piutang, sakit penyakit atau masalah apapun anak-anak, suami, istri, kita tinggalkan semuanya. Kita mau hari ini diurapi Tuhan. Siapa yang mau diurapi Tuhan hari ini? Ayo semuanya melambaikan tangannya. Luar biasa, Tuhan di atas surga melihat lambaian kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yuk, kita mau bangkit berdiri lagi ya. Kita mau bersukaria. Biar Roh Kudusnya menyala-nyala. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yes. Dia gunung batu dan keselamatanku, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk menari buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kan kita di atas Bapak Ibu. Padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya. Belum kompak. Ayo tangan kita di atas. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk yang lebih semangat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kan, ayo kita menari buat Tuhan ya. Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, haleluya, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa
Yesus nama di atas segala nama. Selamanya. Ya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari terus bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Benar Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Ku bersyukur karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, amin Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan, Kau berikan berkat buat kami, terutama yang buat singers, sehingga suara kami, apapun yang kami keluarkan, semua itu di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengucapkan syukur secara pribadi, dipersilahkan.
Tuhan, kami percaya masih begitu banyak kata-kata syukur kami kepadamu ya Bapa, yang tidak bisa diungkapkan ya Tuhan dengan kata-kata. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih atas pendampinganmu, terima kasih atas pengampunanmu, terima kasih atas perlindunganmu. Terima kasih Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Sekarang kita mau menyaksikan suatu drama keluarga. Sesuai dengan temanya hari ini ya. Temanya adalah ketaatan dan kesetiaan kita akan berdampak pada keluarga dan keturunan kita. Siapa yang percaya? Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam sebagai orang tua, anak-anak kita akan menabur. Betul atau tidak betul? Nah, kalau betul, mari kita saksikan drama keluarga yang satu ini. Ini khusus latihannya 7 bulan. Kalau kita hamil 9 bulan, dia 7 bulan. Nah, tapi sudah mateng. Jadi sekarang mau sebentar lagi mau melahirkan ya. Nah, ini adalah kita kasih aplaus dulu ya. Ini pemain-pemainnya pemain profesional semua. Kuliahnya udah 7 bulan juga. Ya. Mari kita saksikan yang satu ini. Pada suatu pagi yang cerah, berkumpullah keluarga Wijaya yang terdiri dari papa dan mama dan anak-anak mereka, Anna dan Elsa. Mereka sedang berkumpul sarapan pagi di rumah mereka yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan dan kebaikan Tuhan. Ini kopi, Pak. Silakan, Pak. Harum kan? Mantap ya harumnya, coba kita cicipin. Ayo. Yuk anak-anak kita cicipin ini kopinya. Wah, wangi banget nih. Harum banget ya. Iya, Pak. Dari mana ini, Ma? Ini kopi dikasih dari tetangga kita, Pak. Ibu Budi dan Ibu Sari, dia baru pulang dari Sumatera. Oh, oke, baik. Harum ya? Ini pisang goreng, Pak, cobain deh. Ini juga dikasih dari Ibu Sari dan Ibu Budi, tetangga kita. Wah. Anak-anak cobain. Mantap. Cobain anak-anak. Adik mau? Enak ya, Ma ya? Pisang gorengnya renyah loh. Iya, ini pisang dari Medan, Pak. Oh, pisang dari Medan. Iya. Dari Mereka siapa? dari Bu Budi dan Bu Sari baru pulang dari Sumatera. Wangi ya? Wangi ya? Renyah. Iya. Ibu Budi yang sebelah rumah, Ma. Iya, yang tetangga kita itu. Oh, tadi pagi pas Papa bangun, Papa lihat ke sebelah. Ibu Sari dan Ibu Budi lagi repot ya angkat-angkat barang. Kenapa ya, Ma ya? Sepertinya mereka lagi beberes. Kayaknya mau buka warung sih, Pak. Mau buka warung. Iya. Oh, begitu. Mah, kasihan loh tadi pagi Papa lihat itu perempuan 2 angkat-angkat barang. Nanti mungkin habis sarapan kita ke rumah mereka, kita bantu-bantu ya. Boleh Pak, kita bantuin yuk. Pah, Mah, ingat nggak waktu dulu kita masih kecil, Papa dan Mama sering mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dan tidak membeda-bedakan. Betul mah, aku masih ingat tetangga kita itu baik sekali mah. Ayo kita tolong mah. Yuk. Bu Budi sama Bu Sari, kita bantu-bantu ya. Boleh. Itulah yang harus kita lakukan, anakku. Kita harus membantu setiap orang, menabur kebaikan setiap saat. Tuhan akan memberkati kita tidak tahu kapan. Apa yang kita tabur akan kita tuai, baik sekarang maupun nanti. Yuk Ma, kita siap-siap, kita bantu Ibu Sari dan Ibu Budi. Yuk kita beres-beres dulu. Siap Pak, mari kita ke sana yuk.
halo. Kasari. Selesai keluarga Wijaya sarapan. Iya nih. Aduh, pusingnya kita ya. Kita mau jualan Iya. ini. Kita belum ya pernah laku ya nanti semoga ya jualan Iya, kita iya. dan enak ya. Iya, Dek ya, kita berdoa ya supaya semuanya dagangan kita laris ya. Selesai keluarga Wijaya sarapan, Papa dan Mama pergi mengunjungi rumah tetangga mereka, Ibu Sari dan Ibu Budi. Mereka bermaksud sepertinya ada membantu tamu. tetangga mereka mengangkat barang-barang dan menyediakan makanan seadanya. Pak Wijaya, selamat Aduh, pagi. selamat pagi Pak. Ibu Wijaya, Selamat pagi Bu. Aduh, apa ini Bu? Aduh, repot-repot. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Iya, ini kita mau ada usaha kecil-kecilan, rencana mau jual pisang goreng dan kopi-kopi. Semoga saja bisa laku dan menunjang untuk keperluan kita sehari-hari. Gitu kan, Kak Iya Sari? Dek, iya, bener. Kehidupan kami kan pas-pasan Pak. Jadi kami berdua mau wira swasta lah sedikit. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Pak Wijaya. Iya, terima kasih banyak loh. Perhatiannya udah cukup untuk menyemangati usaha. Kita berterima kasih kepada Bapak Wijaya dan Ibu selalu saja ada di waktu saat kita perlu, kita membutuhkan, Bapak dan Ibu selalu ada buat kita. Dan untuk warga di sekitar kita juga. Kamu silakan. Ya benar Pak, benar. Ya benar Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wijaya, terima Kami kasih Bu Wijaya. Oh iya Pak, karena kalianlah teladan bagi kami semuanya. Iya, terima kasih. Ya terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak dengan semangatnya. Iya. Beberapa tahun kemudian, Ana dan Elsa sudah bekerja. Ana bekerja sebagai dokter, sementara Elsa menjadi pengusaha sukses. Mereka sedang berkumpul di rumah Papa dan Mama setelah beberapa tahun tidak bertemu. Tok tok. Halo Ma, aduh aku kangen banget sama Mama. Hai Pak. Halo Papa, kangen banget Pak. Aku buat kejutan sama anak untuk datang menemui papa mama. Tadi jam 6 pagi kita kumpul datang ke sini. Terima kasih Papa. Surprise dong Ma. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan Ma, Pak. Pekerjaanku sekarang udah jadi dokter dan aku sudah praktek di Rumah Sakit Bayangkari. Aku udah buka cabang, aku sudah sukses mah.
rencana membuka cabang di Jakarta satu lagi. Ya, Ma. 3 cabang, 3 Pak. Di daerah 2 akan rencana di Jakarta 1. Papa, Mama, aku bangga sekali loh. Berkat doa Papa, Mama, sekarang aku sudah sukses. Dan sekarang teman-temanku juga banyak, pasienku juga banyak. Dan Tuhan sudah memberkati aku loh. Terima kasih Papa, Mama. Papa dan Mama sudah membimbing kami berdua untuk menjadi anak yang sukses dan berbakti pada kedua orang tua. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo aku ikut yuk. Pada hari Selasa, keluarga Wijaya mengikuti persekutuan doa bersama. Renungan dibawakan oleh Pastor Yudi. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Shalom. Bapak-Bapak, Ibu yang terkasih, bacaan hari ini kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Yesus mengajarkan kepada kita peduli kepada penderita sesama. Kita bisa membantu sesama dalam hal-hal yang kecil, memperhatikan dan membantu tetangga kita yang sedang kesulitan. Berbuat baik yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi anak-anak kita, sehingga tanpa kita sadari kita menjadi anak yang tumbuh dalam kasih. Apa yang kita taburkan melalui teladan yang kita lakukan, kita akan menuainya kelak. Karena perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus itu menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berbuat baik dan menjadi teladan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Pergilah dan wartakanlah kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Keluarga Wijaya mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan kasih dan kebaikan hati, serta bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang tulus memberi kepada sesama. Pesan utama adalah
bahwa berbuat baik kepada sesama adalah jalan untuk menerima berkat, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kita beri aplaus buat Tuhan kita. Di sini kita mau belajar ya, bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Makanya setiap dari kita punya kewajiban untuk menabur yang baik. Kalau kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Entah hubungan kita dengan menantu, hubungan kita dengan suami, dengan anak-anak ya, itu mencerminkan dari keturunan kita. Kalau orang tuanya baik, anaknya tidak pernah akan meminta-minta. Setuju? Mari kita mau lanjutkan ya persekutuan doa pada pagi hari ini. Mungkin masih ada atau mau yang ada bersaksi betapa Tuhan kita dahsyat. Ada yang mau bersaksi? Karena romonya masih macet di jalan dari Samadi kemari. Ya silahkan, wow Sian ya, kasih aplaus yang luar biasa buat Sian. Saya sebenarnya udah lama PD, tapi sempat vakum udah lama sekali, sekarang muncul lagi. Saya ingin bersaksi dan bersyukur seperti lagu tadi. Dan kesaksian saya bukan ada hubungan atau udah kontak dulu dengan drama tadi. Tapi kurang lebih sama yang akan saya saksikan. Tuhan memang dahsyat. Ya, saya mulai dari kehamilan saya dulu. Saya hamil itu saya diserang dengan virus cacar Jerman. Biasanya anak yang lahir dengan cacar Jerman itu biasanya katarak atau kebutaan. Tapi puji Tuhan anak saya selamat karena tidak ada cacat sama sekali. Dan seiring waktu saya itu pindah-pindah ikut suami tugas di Kalbe. Jadi kita masuk Jakarta ini adalah pindah kota yang ke-9. Menjelang pertumbuhan anak-anak saya, itu Tuhan benar-benar berkati dengan cara anak saya selalu dipelihara kesehatannya dan juga kepintarannya, bisa mengikuti pelajaran di kota manapun kami singgah. Ketika anak saya udah mulai besar, itu di SMA kita pindah ke Medan, dia mau ikut. Saya bilang jangan nak, ini sekolah yang terbaik bagi kamu, yaitu di Waing Malang. Mungkin yang orang Malang, orang Surabaya tahu bahwa Waing itu sekolah yang sangat bagus karena Yayasan Ursula, hampir sama dengan Jakarta. Akhirnya dia nggak mau, akhirnya kita bawa bajunya semua, udah siap saya pindah. Tapi ketika saya ambil rapotan, kepala sekolahnya bilang, Bu tunggu ya, saya mau ke Diknas dulu. Jadi saya ambil rapot adiknya, saya kembali untuk tanda tangan pindah. Itu dia ketemu saya dengan mengatakan, Mami aku nggak jadi ikut Mami ke Medan, aku di Malang saja katanya. Itu saya sebenarnya udah berdoa-doa sama Tuhan minta dia tidak ikut. Tapi kalau anak satu dibawa, yang Koko nggak dibawa, dia merasa Mami pilih kasih katanya. Ya udah saya ikutin, tapi cara Tuhan untuk tetap memaintain dia untuk sekolah yang terbaik dengan dari teman-temannya. Temannya bilang mungkin ya dengan mempengaruhi dia, kami dari SMP aja udah sekolah di Waing. Masa kamu yang kelas 2 SMA nggak berani? Akhirnya dia terpacu dan selamatlah anak saya nggak jadi pindah dan dia boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik di sana dengan boleh ikut olimpiade biologi, matematika apa segala macam. Tuhan selalu pilih dia untuk ikut olimpiade. Padahal yang terbaik, yang juara 1 harusnya bisa ikut. Tapi dia yang selalu diikut sertakan di dalam olimpiade atau lomba logika apa di Malang. Dan itu puji Tuhan udah selesai ketika di masuk kuliah itu dia tes di Atma. Itu bisa tidak terima.
Padahal ujian di Maranatha Bandung itu lebih berat, tapi dia bisa diterima. Ternyata Tuhan mau kalau dia masuk di Atma, kita akan rugi banyak karena sudah dicicil sebelumnya. Dan itu kalau diterima melalui pemilihan masuk dari jalur lain, itu tidak diganti uangnya. Nah, jadi bersyukur kembali ya. Nah, terus saya bilang, nak, kalau kamu mau masuk kedokteran swasta, kasihan papamu untuk membayarnya. Kan kita tahu ya ibu-ibu, bayar uang kuliah kedokteran itu sangat mahal uang masuknya. Terus akhirnya kamu berjuang di sekolah, mami berjuang dengan berdoa. Saya itu kalau anak TK dari kecil sampai ini, kalau ngantar jamnya tidak cocok dengan misa pagi, saya akan ke kapel aja untuk berdoa dengan Bunda Maria atau dengan kapel hanya untuk salam pagi aja dengan Tuhan. Jadi sebisanya saya selalu misa pagi. Di kota manapun tidak bisa misa pagi, saya akan cari misa siang. Di Surabaya, di mana gitu, di Bali pagi-pagi anak udah disiapin, saya akan suami bawa anak, saya akan ke gereja misa pagi. Itu yang saya lakukan selama perjuangan anak-anak saya, dan Tuhan memang memberkati dia, akhirnya dia diterima S1-nya di UI. Dan seiring waktu kita hanya mengawal dia dengan doa, tamat S1, kemudian dia bisa masuk di spesialis bedah jantung, torak dan pembuluh darah. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita ikut Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang lain boleh pintar, orang lain boleh IQ tinggi, tetapi kalau kita berserah sama Tuhan, anak yang biasa pun akan jadi luar biasa. Itu yang saya mau kasih tahu. Dan puji Tuhan, kenapa saya mau bersaksi, Desember kemarin dia telah lulus tesisnya, dan puji Tuhan 22 Februari akan diwisuda dengan nilai cum laude juara 1. Luar biasa, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Sian atas kesaksiannya yang luar biasa ya. Mungkin masih ada lagi? Sambil nunggu Romo nih, karena Romonya nih dari Samadi. Nah, Ibu Yuberti, kasih aplaus buat Ibu Yuberti. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih udah datang ya. Saya mau kesaksian sedikit. Waktu hari Jumat itu kan hujan ya. Pembantu saya ngejemur, saya bilang jangan jemur di luar, di dalam aja. Saya punya jemuran yang bulat seperti ini. Terus digantung-gantung, pas tiba-tiba dia udah pulang setengah jam, itu nggak hujan, panas. Terus saya bawa keluar, begini bawanya, itu bulat penuh jemuran, aku begini bawanya, pas di luar kan ada tangga untuk keluar ya. Begitu aku injak, kaki aku begini. Terus aku bilang, ya Tuhan Yesus ini bahaya lagi nih, tolong dong gitu ya. Aku udah bermasa ini bahaya ini. Ke rumah sakit lagi deh nih dalam hati. Tapi setelah jemuran itu kan udah berat, jadi aku untuk pegangan. Jadi kaki aku begini, terus aku pelan-pelan berdiri. Oh nggak apa-apa ya, Tuhan kau sungguh sangat menyertai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongannya. Amin. Ada yang mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan? Ada? Sian, ya puji nama Tuhan. Ibu Sian. Shalom teman-teman, pada hari ini saya ingin sharing sedikit tentang sebenarnya bukan saya hanya men-sharingkan cucu teman saya, teman baik saya, yang tiba-tiba suatu hari saya ditelepon, Sian tolong cariin Romo untuk perminyakan cucu saya yang di ICU. Saya kaget setengah mati karena waktu baby saya nggak melihat fotonya, tahu-tahu udah umur 5 bulan dan tiba-tiba di ICU. Kemudian saya bilang,
minta tolong suami kamu hubungin Romo di Kelapa Gading, saya hubungin Romo Ari yang saya kenal. Rupanya akhir singkat cerita dapatnya Romo Ari diberi sakramen perminyakan karena baby itu benar-benar dipicu ya sekarang istilahnya, dan tidak bergerak dengan banyak selang di kepalanya dan tangannya. Singkat cerita Romo udah beri perminyakan. Akhirnya saya tanya sebenarnya sakit apa. Dia bilang didiagnosa dokter otaknya infeksi virus dan bakteri. Udah harus ada cairan di kepala yang harus dikeluarkan. Kemudian tiba-tiba Tuhan begitu ajaib, tiba-tiba teman dari orang tua baby bisa menelpon Dokter Willy di ujung pandang, dan dia cerita ini anak keadaannya begini. Dokter Willy bisa menjawab, respon, dia bilang suruh kedua orang tuanya telepon dia, dijelasin kalau cairan otak untuk baby umur 5 bulan seperti ini dengan hasil lab macam-macamnya seperti ini normal, beri antibiotik dan antivirus yang tepat. Kita udah bersyukur pertolongan Tuhan, tiap hari mereka kirim kabar, mulai ada kemajuan, tangannya bisa bergerak. Saya sempatkan menengok walaupun saya tidak bisa masuk karena saya mempunyai medali yang diberkatin Paus. Saya berikan kepada ibu si baby. Saya bilang, kamu nanti kalau masuk ruangan taruhlah medali ini di dada, di tangannya. Kamu bilang medali ini udah diberkatin Paus, kamu juga akan diberkatin Paus. Sebut terus nama Tuhan Yesus. Kemudian jam besuk boleh saya cuman di jendela. Itu orang tua yang masuk ke dalam ruangan. Saya sama suami teman saya bilang saya berdoa ya untuk baby Pio kita sebutnya. Saya berdoa, air mata saya keluar. Tapi singkat cerita saya nggak bisa berdoa. Saya mau berdoa yang keluar tuh nyanyian. Nyanyian Allah kuasa melakukan segala. Allahku maha besar. Saya ulang berdoa lagi, yang keluar nyanyian saya. Kata-katanya sempat saya ganti. Allah sanggup menyembuhkan baby Pio. Udah selesai berdoa, saya pulang. 2 hari kemudian singkat cerita, rumah sakit yang merawat baby akhirnya hands up. Karena mata baby udah mulai gerak tapi matanya nggak mau melek. Dirujuk ke RSCM, sempat dibawa ke RSCM juga hands up. Pertolongan Tuhan memang luar biasa. Ada salah satu ibu dari ini mamanya si baby, teman mama baby, dia bilang, bawa ke rumah sakit Mayapada di Lebak Bulus, saya akan merawat bayi ini. Akhirnya jam 9 malam saya dikabarin, baby dibawa ke rumah sakit Mayapada dengan ambulans. Saya udah lemes karena pikiran saya rumah sakit udah hands up, berarti harapan makin tipis. Setelah ditanganin dengan dokter itu bilang, oke, enggak apa-apa. Besoknya dia panggil dokter jantung, dokter otak, diperiksa semua, mereka akan cari obat. Ternyata COVID. Dan obat COVID-nya keluar yang cocok dengan antivirusnya. Obatnya ada 2 macam, di Indonesia enggak ada. Sampai kita bantu cari di Singapura, Kuala Lumpur, enggak ada. Akhirnya besoknya itu diabaikan. Karena kita nggak punya cara untuk mendapat obat COVID itu. Ya sudah, dokter mata yang datang. Dokter matanya periksa matanya. Memang benar tidak bisa buka mata karena ada bintitan di kelopak mata atas. Akhirnya dokternya bilang, tapi luar biasa mujizat Tuhan sekali lagi dialamin. Dokternya bilang, ini nggak infeksi, ini
benar infeksi, tapi karena mata baby kering. Jadi dia umur 5 bulan, orang tuanya nggak tahu, si baby kucek-kucek mata, infeksi. Jadi akhirnya kalau mau tahu obatnya apa yang cocok harus di biopsi sedikit, diperiksa. Tapi akhirnya dokter matanya luar biasa baik, nggak usah diapa-apain, kita tetes mata dan kasih salep mata untuk infeksinya. Puji Tuhan, seminggu yang lalu baby pulang dalam keadaan sehat dan tidak ada tindakan apapun. Luar biasanya lagi, orang tuanya telepon ke teman saya yang mertuanya bilang, Mami, Tuhan izinkan semua ini dia laluin karena selama ini dia bertumpu dengan kekuatan sendiri. Setelah dia berserah kepada Tuhan, semua mujizat terjadi. Dan baby dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Terima kasih Bu Sian atas kesaksiannya yang luar biasa ya. Segala sesuatu itu bukan suatu kebetulannya. Tema hari ini adalah ketaatan dan kepatuhan yang membawa dampak bagi keturunan kita ya. Ketaatan dan kesetiaan kita akan berdampak pada keluarga dan keturunan. Apa yang dimaksud itu Bapak Ibu? Yang dimaksud itu sebenarnya hanya gampang, hukum tabur tuai. Kalau orang tuanya itu mendidik anak-anaknya dengan benar, ya, selalu dibawa dalam Tuhan. Meskipun kadang-kadang ya kita punya 5 anak, belum tentu 5 anak sifatnya sama loh. Saya jujur saya nggak punya anak ya. Tapi dari beberapa cerita-cerita jadi seakan-akan saya punya 10 anak. Jadi dalam arti kata ya 5 anak dari rahim yang sama aja sifatnya bisa berbeda-beda. Yang satu begini, yang satu begono, padahal matematikanya sama 2 tambah 2 adalah 4 ya. Nah, sekarang apalagi kalau kita sudah mendidik anak, kita berusaha semampu mungkin dari lahir sampai dia dewasa kita didik dengan baik-baik. Tapi semua kembali ke kita. Let's say anak-anak yang dididik dengan baik oleh orang tuanya. Dan yang pasti satu dulu, bukan soal kita mendidik anak. Kita dulu sebagai pelaku, sebagai orang tuanya. Apa yang sudah kita lakukan? Kita kalau dari muda nih selalu menjadi panutan. Misalnya nih ya, suka ngutangin orang kesusahan ditolong ya. Orang mau lagi putus asa mau bunuh diri, siapin telinga ya. Gak usah kasih uang, siapin telinga aja, duduk manis, dengerin aja deh dia ngomong apa. Mungkin sampai ngantuk-ngantuk, diulang lagi, gak apa-apa. Tapi itu adalah suatu pelayanan gitu. Jadi pelayanan itu gak harus selalu dengan uang, pelayanan itu gak harus dengan misalnya pergi jauh-jauh ke mana, ke Flores atau kemanapun ya. Tapi bisa dengan cara kita jadi pendoa-pendoa syafaat dan sebagainya. Saya mau sedikit menyaksikan ya, ada satu keluarga nih. Keluarga ini dibilang beragama tidak beragama. Dibilang ke gereja kagak ke gereja. Tapi dia selalu melakukan firman Tuhan. Orang gak kenal nih, cuman kenalnya cuman sekali-sekali aja. Begitu ada berduka meninggal pasti datang dia ngelayat. Padahal nggak terlalu kenal, apalagi kalau kenal. Terus kalau orang di mana pinggir jalan yang maksudnya yang nggak terlalu ini ya, terus aduh lagi kesusahan mau minjem duit atau apa, mau kecil mau besar pasti dipinjemi sama orang itu. Dan itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Keturunannya nggak ada yang minta-minta. Itu seneng nggak seneng itu adalah hukum tabur tuai yang terjadi. Di jalan yang sama itu ada keluarga yang lain ya. Ini bukan soal bergosip, bukan soal jelek-jelekin orang atau apa. Tapi di sini kita bisa mengambil kesimpulan gitu loh. Nah keluarga itu kebetulan papa mamanya rentenir. Memang kerjanya rentenir. Dilalah juga anak-anaknya setelah dewasa juga jadi rentenir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya ada 7. Semuanya berantakan. Semuanya maaf ya, kadang-kadang hidupnya susah, mau makan susah. Hutang sana sini, jadi TKI, jadi TKW dan sebagainya. Kita bukan nyumpai, bukan apa. Tapi saya percaya ya, memang agama itu tidak menyelamatkan. Tuhan juga nggak akan nanya, yang bisa masuk surga hanya Katolik ya. Selain Katolik nggak ada yang boleh masuk surga. Salah Bapak Ibu.
Itu bukan Tuhan ajarkan kepada kita. Semua agama baik mengajarkan yang baik, tapi tergantung dari tingkah laku kita sendiri bagaimana sehari-hari. Gitu loh. Itu yang lebih penting bagi Tuhan. Tuhan gak akan nanya, oh lu dari Buddha ya? Gak bisa, sorry gak bisa masuk. Yang bisa masuk cuman Katolik, cuman Kristen. Siapa bilang? Kita jangan menghakimi, jangan saling menghakimi. Kita lakukan bagian kita yang terbaik. Tuhan yang akan menghakimi, Tuhan yang akan menilai kita layak atau pantas tidak untuk masuk ke surga. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah itu makanya kenapa kita selalu ajarkan ya anak-anak. Kalau misalnya nih kita hubungannya dengan menantu tidak baik. Jangan berpikir tuh gak ada hukumannya loh Bapak Ibu. Saya belum punya mantu ya. Tapi dari drama-drama yang saya dengar tadi ya. Banyak sekali terjadi. Orang yang dengan menantunya cekcok dan sebagainya atau mensolimi menantu atau apa sebaliknya menantu mensolimi mertua dan sebagainya ya. Itu nanti karmanya ada. Percaya deh. Itu nanti hukum tabur tua itu akan berlaku. Si menantu juga nggak akan hormat sama si mertua. Dia sendiri nggak akan dihormati sama menantunya. Dan nanti anaknya nih yang nanti akan jadi itu ya sami mawon. Itu hukum tabur tua itu gak bisa dibuang, gak bisa di tip X, gak bisa di apa. Kecuali generasinya itu, anak-anak keturunannya itu bertobat lahir baru dan mencari Tuhan. Nah di situ segala kutuk-kutuk diputuskan ya. Jadi adalah apa yang kamu lakukan ya kamu yang jalanin dan sebagainya. Gak ada di keturunan dari kutuk dari orang tua atau apa. Tapi itu orangnya sendiri anaknya harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru ya nggak bisa. Kutuk itu akan berlaku. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami ya begitu banyak kejadian-kejadian di dunia ini ya, yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Kita cuma mikir, wah dia hidupnya enak ya, homea sekali. Masa tuanya disayang anak-anak, menantunya sayang, cucunya selalu nyari-nyari kapan ya ketemu oma, kapan ya ketemu opa dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena dia nabur yang baik. Dia selalu melakukan yang terbaik. Kita sebagai orang tua nih ya, kan Tuhan bilang di firman Tuhan ayatnya saya lupa, bahwa kalau kita sudah menikah, kita ini orang tua ini ring kedua. Ring pertama itu adalah suami istri yang baru dengan anak-anaknya yang baru. Jadi kita ini tidak boleh intervensi terlalu banyak gitu loh. Meskipun kita yang beliin rumah, kita yang beliin mobil, tapi kita nggak boleh nih intervensi terus. Lu mesti nurut gue ya, kan gue yang bayarin, bla 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 dan sebagainya. Waduh, ini menantu malas banget ya. Gue aja dulu punya anak 5 diurus sendiri, sekarang ini anak 3, baby sisternya 3 dan sebagainya. Zaman itu sudah berubah Bapak Ibu, dan kita harus mengikuti zaman juga. Makanya semakin kita tidak intervensi semakin jauh. Kalau ketemu tuh harum ya kan. Kalau jarang ketemu coba ya kan. Kalau ketemu cuman halo Pak, halo Ma, oh iya manis-manis. Perkara nanti di belakang dia bilang menantu gini dan sebagainya. Itu urusan dia sama Tuhan ya, bukan urusan kita. Karena Tuhan mengajarkan balas dendam itu hakku. Tugasmu itu hanya mengampuni. Dan mengampuninya itu gimana? 77 kali 7 biarpun nyebelinya kayak apa, ampuni terus. Ya itu memang firman Tuhan, emang gak enak. Tapi apa mau dikata itu Tuhan kita. Seperti itu. Dan itu membawa kehidupan kekal kita untuk masuk surga. Kadang-kadang kita berpikir kan, waduh enak ya, lu yang nyeleweng, gua yang kanker. Gitu? Bener gak Bapak Ibu? Saya juga sering tanya-tanya dulu, Tuhan gak adil ya. Dia yang nyeleweng sana sini, kok kita yang selalu ngampuni, udah gitu kalau gak ngampuni kita sakit kanker lagi. Iya kan? Malah dia cepet mati gue bisa kawin lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi rupanya Tuhan itu menciptakan kita suami istri itu berbeda. Coba Bapak Ibu perhatiin ya. Saya belum pernah dengar nih suami istri itu benar-benar cocok dari A sampai Z, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya cocok. Betul apa enggak betul? Nah, ya kan? Kalau janji mau nikah manis banget. Waduh sayangku, nanti aku tidak akan biarkan kamu menderita. Ya pokoknya saya mati-matian kerja mati-matian buat kamu. Begitu sudah kaya lupa. Lupa tuh penderitaan masa lalu ya kan. Yang ada
istriku tiap hari cuman pakai daster rorolan, ya kan? Udah gitu bodinya sudah nggak langsing lagi, langsung ke sana, langsung ke sini, ya toh? Nah, sekarang dia begitu di luar ngelihat, waduh teman kerjanya, sekretarisnya manis-manis, ya kan? Kalau diajak ngomong, ya Pak, Bapak mau apa lagi Pak, gitu kan? Wangi lagi gitu kan, dandanannya rapi. Lah kalau istri udah belum mandi jam 12, ya kan? Masih rorolan dan sebagainya. Kalau kita ngomong satu kata, istrinya 10 kata, ya beda. Beda banget seperti itu ya. Memang hidup tuh nggak gampang Bapak Ibu. Hidup nggak gampang. Tapi Tuhan tuh izinkan si A ketemu si B, si C ketemu si D. Justru dengan sifat yang jauh berbeda bumi dan langit. Sampai kalau kita mikir, aduh kalau gue tahu begini gue mau tuker tambah kapan-kapan ya. Boleh gak ya gue tuker tambah, ya kan? Nah kalau gue tahu begini gue gak mau kawin sama lu dan sebagainya. Tapi itu sudah dijodohkan sama Tuhan. Dan kalau kita mau minta cerai, terus kita cerai nih, ya kan? Eksmosi kok lagi berantem kan eksmosinya keluar semua. Nah terus kita mau minta cerai. Kalau misalnya Bapak Ibu cerai ya, itu kan Tuhan gak izinkan. Bapak Ibu pikir nanti Bapak Ibu dapat jodoh lagi lebih baik dari sebelumnya. Belum tentu. Belum tentu. Serius. Ini nanti begitu sudah kawin, waduh ternyata lebih jelek ya. Mau kembali lagi malu, ya kan? Mending kalau diterima. Kalau gak diterima dia udah punya istri lagi. Nah nyahok kan. Jadi korban siapa? Anak-anak. Itu hukum tabur tuai terjadi. Kalau kita dari keluarga yang cerai Bapak Ibu, maaf ya kalau di sini ada yang cerai, saya bukan bermaksud menghakimi, tapi ini firman Tuhan yang harus diwartakan. Biasanya itu kutuk terjadi. Pada waktu misalnya nih ya, suami saya selingkuh atau saya selingkuh atau apa. Pada waktu saya berhubungan intim dengan selingkuhan saya, itu roh saya menyatu dengan dia. Dan itu kutuk terjadi. Seneng gak seneng itu kutuk terjadi. Kalau Bapak Ibu perhatiin nanti anak cucu atau apa pasti ada yang cerai. Makanya kenapa orang dulu selalu bilang ya, kalau nyari mantu tuh bibit bebet bobot. Bukan soal materi ya. Pertama bukan soal kekayaan atau soal materi. Tapi ini adalah hukum tabur tuainya. Gitu loh. Kalau dia dari keluarga yang baik-baik, itu pun tidak menjamin bahwa nantinya kesekiannya akan baik ya, tergantung dia perilakunya bagaimana gitu kan. Tapi setidaknya itu tuh kalau jalan tol tuh kerikilnya nggak terlalu banyak gitu, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, makanya ya kita hidup itu tidak mudah. Pertama sekali Tuhan mengajarkan bahwa kita ini harus introspeksi ke diri kita sendiri. Jangan nuntut suamiku harus berubah, suamiku harus begini, suamiku harus begini. Pokoknya isinya cuma suamiku, orang lain harus berubah. Sayanya nggak perlu berubah karena saya paling benar. Nah itu adalah kesalahan kita Bapak Ibu. Paling sulit itu adalah merubah hati pribadi seseorang, apalagi diri kita sendiri. Yang kita lawan tuh diri kita sendiri, nggak gampang. Biasanya kita selalu pembenaran diri ya. Gue kan gak salah, gue gini, bla 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 dan sebagainya. Karena kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Kedua kali kita terlalu sombong sehingga tidak mau ditegur. Banyak kejadian ya kalau ditegur nih. Bukannya sorry ya, apa gini misalnya nih ya, misal nih di sini nggak ada Bapak Ibu. Kita janjian nih sama Bu Sasa, mau pergi kemana? Bu Sasa telat, janjian jam 9. Jam 10 udah nongkrong sampai make upnya udah lumer-lumer, udah meleleh. Bu Sasa belum datang, kasih kabar juga enggak, ditelepon enggak bisa. Terus udah gitu, kucuk-kucuk setelah 1 jam lebih Bu Sasa datang. Kita tegur dong, lu gimana sih? Kita kan janjian jam 9, bukan sekarang udah jam 10 lebih, lu baru datang. Bukannya dia minta maaf, otomatis biasa manusia tuh cenderung apa? Pembelaan diri. Gue nggak tahu ya, kalau gue tadi di rumah macet gini-gini udah mau berangkat ada yang telepon dan sebagainya. Jadi dia mengharapkan kita mesti ngertiin dia, tapi dia nggak berpikir bahwa lu tuh janjian sama gue jam 9. Gitu loh. Manusia tuh pada dasarnya selalu begitu, tidak mau dikritik. Dia maunya adalah pembenaran diri, saya benar, lu yang mesti ngerti gue, bukannya gue yang mesti ngerti itu. Itulah manusia.
Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang di sini saya rasa tidak ada. Mukanya udah penuh Roh Kudus semua nih. Ya Pak ya. Ya bener apa ya nggak bener? Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya di sini bukan hakim judge bow ya. Di sini kita saling belajar. Jangan dipikir Herlina yang berdiri di depan yang ngoceh-ngoceh begini, teorinya pintar, prakteknya belum tentu bisa. Ya kan? Sama aja. Kita ini semua ini sampai kita kalau belum mati, kita ini diproses terus sama Tuhan. Dididik terus, dibojungkir, balik ketemu si ini, lu bisa nggak? Misalnya nih, Herlina dulu sombongnya minta ampun, ya kan? Nggak bisa ngelihat orang, nggak bisa dikritik, nggak bisa disalahin. Nah, sekarang nih masuk ke PD, ketemulah si A yang begini, si B yang begini, si C yang begini, tahan nggak ini? Bisa tahan nggak? Bisa survive nggak? Bisa kabur nggak? Kalau Herlina tidak bertumbuh dalam iman, jalan paling pintas, paling enak, paling gampang apa? Ciao. Gue cari aja di PD lain. Emang PD cuma di sini doang. Ada Perduki, ada Legio Maria, ada apa Taise, ada meditasi dan sebagainya. Nah, itu berarti rohani kita belum bertumbuh. Kita mau pindah kemanapun nih Bapak Ibu, itu ada. Yudas-Yudasnya pasti ada, dan orang-orang yang berseberangan dengan kita, karena pendapat kita nggak mungkin bisa diterima semua orang. Mau sehebat, secanggih apapun, sesempurna apapun, nggak pernah benar di hadapan orang. Orang yang senang bilang, Bu Esther baik ya, gitu-gitu. Yang nggak suka sama dia, Bu Esther tuh nyebelin banget, gini, dan sebagainya. Itu alami sekali. Cuman bagaimana kita menyikapinya? Setiap kali kalau ingat begitu supaya kita nggak nambah dosa, catat dulu kebaikan Bu Esther. Bu Esther baik, Bu Esther rajin, Bu Esther tepat waktu. Jangan lihat kekurangannya. Kalau ngelihat kekurangannya nggak ada habisnya. Semua di mata kita jelek semuanya. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang benar. Dan kalau sudah begitu, akhirnya apa? Jadi kita selalu berbenturan terus. Gitu. Kalau kita nggak kuat, kita keluar. Karena nggak cocok kan? Si ini begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Nah. Demikian makanya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan pendeta, saya bukan pastor, saya bukan pewarta. Cuman ini jujur kata saya dijebak dan dijorokin karena nggak ada pilihan ini. Kita udah berusaha mau cari Romo, makanya tadi saya bolak-balik saya juga jujur kata stres banget. Biasanya orang stres itu nggak bisa ngomong, mau ngomong apa. Bawaannya udah eksmosi, tapi saya percaya kita tidak mau dipermalukan oleh iblis. Dalam kondisi apapun seperti terjadi begini, ini gak terbayang udah bawa dalam doa nih. Berminggu-minggu udah bawa dalam doa, Tuhan tolong kasih damai sukacita, Tuhan tolong kasih ini dan sebagainya, cuaca bagus dan sebagainya. Manusia boleh berencana, Tuhan boleh bersabda. Ya, Tuhan izinkan terjadi, semoga nanti saya gak dilempari batu ya. Aduh, saya terus terang nih muka udah tebel banget. Dulu sekali Romo siapa juga sudah diundang-undangnya pagi, datangnya malam. Ada flyernya tidak terbaca, ya kan? Nah, tapi ya begitulah, itu adalah manusiawi banget seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu ya, kita ini harus berusaha naik kelas, ya. Jangan SD terus. Jangan juga mahasiswa terus gak naik-naik, kita mesti naik ya. Kalau ini sudah naik, kita naik lagi setahap, kita naik setahap-tahap. Itu bisa Bapak Ibu. Sifat itu yang bisa ngubah hanya Tuhan, bukan kita. Tapi harus ada kesadaran dari kita. Kita mau berubah gak? Atau jangan-jangan, ya gue kan gak merasa kurang, gue gak merasa salah. Gue gak merasa punya kelemahan, kok gue suruh berubah. Nah ini celaka. Kalau udah denger omongan begini kita celaka. Dia gak tahu dosa aja, dia gak tahu. Gimana caranya coba mau ngasih tahu? Biar mau dikasih tahu pasti bebel deh, auban deh, begini-begini deh. Ya kan? Nah jadi kita ini harus terus belajar. Makanya sebagai anak-anak Tuhan khususnya yang hadir di sini, kita harus lebih dari standar. Ini Bapak Ibu, sekali lagi Herlina ratusan kali lagi selalu akan ingatkan dan ingatkan. Kita sudah di penghujung akhir zaman. Kalian senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kalian harus menerima keadaan dan kenyataan hidup. Hidup ini sekarang gak makin enak loh. Bukan biasa-biasa saja dan bukan baik-baik saja.
Bapak Ibu di sini ada yang merasa bahwa ini sudah makin susah? Makin susah atau makin baik? Makin susah. Saya percaya banget. Karena pandemi ini banyak perusahaan yang bangkrut. Banyak sekali yang kena PHK. Banyak sekali yang bercerai karena kesulitan ekonomi, berantem terus. Kalau dulu waktu mau menikah, manis-manis, janjinya keren, manis-manis ya, sehidup semati dalam suka duka, punya duit gak punya duit, gua I love you dan I love you. Begitu gak bisa beli beras, I love you-nya udah gak ada. Ya kan? Ada duit I love you, gak ada duit gak I love you. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ini semua harus kalau sudah begini, kita harus sekarang merubah paradigma hidup kita khususnya ke Tuhan. Usahakan setiap hari kita berusaha berdoa, muji dan nyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dari karismatik, saya anjurkan muji dan nyembah Tuhan. Muji dan nyembah Tuhan itu gak sulit Bapak Ibu, jangan bilang gua gak bisa nyanyi, suara gua kayak beo, suara gua kayak apa dah gak tahu dan sebagainya. Di sana ngomong do, gua ngomong si, ya kan? Nah, tapi Tuhan tidak butuh suara indah kita. Tuhan tidak butuh kata-kata yang kayak mutiara dari kita, ya. Tuhan mau cuman hati kita aja. Pokoknya setiap hari lu tuh mesti taat, setia, berdoa. Jangan berpikir bahwa kita pinter loh. Kalau Bapak Ibu nggak berdoa ya, sudah hari itu bablas anginnya, hasilnya nol besar. Tapi kalau kita sudah berdoa, tetap hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tidak. Jadi tadi ya pujian penyembahan. Bagi yang nggak bisa ya Bapak Ibu, panggil aja nama Yesus. Yesus, Yesus. Nah itu kan gampang kan? Nggak usah pakai kata-kata lain, cuma satu kata Yesus doang. Ya. Kalau Yesusnya udah, waduh, gua tiap hari itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak, haleluya, haleluya. Nah itu kan juga satu kata. Nggak mungkin nggak bisa kan? Tuhan itu tidak masalah. Lu tiap hari setahun 365 hari lagunya cuman Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Gak masalah. What for? Tuhan gak butuh tuh mau janjimu seperti fajar pagi hari. Terus besok ku tinggikan Yesus. Wah, gak perlu gitu loh. Kita memuji dengan hati kita aja. Ya. Nah kalau sudah pujian penyembahan, karena di sabda Tuhan itu tertulis di Mazmur ya. Tuhan bertata di atas pujian anak-anaknya. Percaya apa nggak percaya? Kalau nggak percaya baca kitab suci, berarti nggak percaya sama Tuhan Yesus. Karena ini bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong satu. Setelah pujian penyembahan, kalian harus terbiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, nah itu bersyukur, selalu bersyukur. Mau istilahnya rumahnya besok disita, mau perusahaannya bangkrut, mau tukang pinjol nunggu depan rumah udah teriak-teriak teror dan sebagainya, tetap kita harus bersyukur. Ya, nggak enak, nggak mungkin lah. Oh gimana toh Tuhan, mau lagi susah suruh bersyukur? Ya itu ajaran Tuhan, bukan ajaran kita manusia. Tapi di dalam syukur itu Tuhan akan memberikan mujizat-mujizatnya. Karena Tuhan tuh ngelihat lu setia nggak? Oh gua dihukum mati, gua gak salah aja, gua mau buat nebus dosa lu. Masa lu cuma suruh bersyukur aja, ngeluh aja, ya toh, ngomel aja. Apaan bersyukur, kemarin ditipu 3 miliar masa suruh bersyukur. Nah, ya kan? Terus setelah bersyukur, bertobat, minta ampun ya. Tadi pujian penyembahan, bersyukur, minta ampun. Setiap hari kita harus minta ampun ke Tuhan. Karena terus terang Bapak Ibu, kalau nurutin cuma Natal dan Paskah, itu dosa Bapak Ibu sudah numpuk dan banyak yang lupa, ya kan? Jangankan itu, sehari sebelumnya kemarin misalnya nih berantem sama suami, wah wes pokoknya udah kayak main drama Korea. Dia sekata, kita 10 kata, dia 20 kata, kita 100 kata, gitu-gitu kan? Nah, itu kalau nggak langsung minta ampun, besok udah lupa. Begitu kita udah gandeng-gandengan di mall, kita lupa kemarin kita ngomel-ngomelin suami kayak apa. Betul apa nggak betul?
Loh, makanya Bapak Ibu kenapa kita harus biasakan minta ampun tiap hari supaya kita itu dosanya nggak terlalu banyak dan kita masih ingat gitu loh. Jadi kalau sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kan Tuhan bilang gue datang seperti pencuri, mau kiamat kek, mau mati kek, mau apa. Nah, adik saya lagi main badminton tiba-tiba jatuh mati langsung, tidak ada kesempatan 1 detik bilang minta ampun Tuhan. Nggak ada kesempatan. Apakah kita mau seperti itu? Sudah nggak ada kesempatan sama sekali. Dan Tuhan bilang ya, kalau lu sudah mati, biar lu mau berdoa 100.000 kali, mau tahlilan atau apa, nggak bisa. Lu sudah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertobat, gitu loh. Kalau misalnya kita kadang-kadang sakit ya, di rumah sakit ya, itu kadang-kadang kita kan mikirnya Tuhan tuh jahat ya, Tuhan nggak ada nih, nggak sayang sama gua dikasih sakit dan sebagainya, lagi nggak punya duit, sakit lagi. Sakitnya menggetarkan dunia, kanker stadium 7. Nah, ya kan? Nah itu sebenarnya Tuhan itu izinkan itu terjadi. Itu mungkin Tuhan punya rencana supaya kita tuh pada waktu kita tiduran di rumah sakit kita itu introspeksi diri. Oh kenapa ya? Saya sudah jahat ya masih ACB. Justru waktunya pada waktu perminyakan atau apa kita kumpulin keluarga semuanya minta ampun, gak usah gengsi. Mau ke pembantu kayak, mau ke sopirnya kayak, mau ke anaknya, mau ke mantu, mau ke siapapun yang lebih muda dari kita. Jangan gengsi. Karena keselamatan tidak mengenal gengsi. Kita minta ampun, maaf ya, tadi papa salah selama ini. Papa nggak sayang sama kamu, papa begini dan sebagainya. Karena itu kalau kalian minta ampun, itu yang selamat siapa? Kita yang sakit loh. Kita yang sakit yang selamat. Gitu. Jadi itu kesempatan itu Tuhan kasih. Ya, segala sesuatu kita mau apapun tuh andalin Tuhan. Kalau sudah mengandalin Tuhan kayak Ibu Sian ya, kenapa anaknya bisa dipakai padahal bukan ranking 1 tapi dia yang dipilih. Itu kuasa Tuhan bukan kuasanya Bu Sian. Gitu loh. Karena dia selalu berdoa, dia selalu taat. Tuhan tuh juga kasihan, makanya anak cucunya tidak pernah minta-minta. Kemarin ada kesaksian pewarta nih, dia kerja juga. Dia sudah bekerja, nah terus sudah gitu karena pergantian manajemen kayaknya 90% dia akan dipecat. Anaknya 3, istrinya nggak kerja. Kalau kita mikir secara duniawi, gua nggak kuat nih. Gua udah melayanin lu ya, udah begini begitu dan sebagainya. Kok kenapa gua mesti ngadepin ini? Kenapa bukan orang lain? Itu yang jahat banget. Kenapa ya nasibnya baik aja gitu loh. Ya, rumahnya bagus, mobilnya gonta-ganti, istrinya gonta-ganti, semuanya gonta-ganti, gitu-gitu kan? Nah, kita selalu melihat rumput orang lain bagus. Gitu. Justru kita tuh bersyukur kenapa kalau kita dikasih cobaan sama Tuhan, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Kalau Tuhan udah gak kasih cobaan sama kita, jalannya tol terus, kita gak pernah tahu kalau kita bersalah. Kita gak pernah tahu kalau kita berdosa. Dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Jalannya tol. Ya kan? Betul apa gak betul? Ya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu kita gak usah ngeluh, kita gak usah ngapa-ngapain ya. Kita syukurin aja. Pokoknya tetap berdoa tadi ya, pujian penyembahan, bersyukur, ngaku dosa. Nah, setelah ini baca firman. Karena kalau Bapak Ibu mau kenal Tuhan, kalau nggak baca firman, Bapak Ibu tahu dari mana? Siapa itu Tuhan? Dan firman itu adalah pedang bermata 2. Bukan Herlina yang ngomong, itu Tuhan sendiri yang bersabda. Contoh, saya udah sering saksikan ya di sini ya, jangan bosen. Dulu saya bertahun-tahun tangan saya kanan ini sakitnya sekali kayak rematik. Tiap hari tidak ada hari tanpa memijat pakai counterpain. Sekali waktu itu saya udah pelayanan 6 tahun. Saya selalu ngeles bilang begini, Tuhan aku lebih seneng loh ke PD, duduk manis, siapin telinga, dengerin khotbah. Itu lebih nancep masuk ke sini Tuhan daripada gua mesti baca kitab suci. Kitab suci saya mulus, Bapak Ibu mulus dari beli sampai 6 tahun itu di atas lemari. Gak dia baca, gak dia papain. Karena saya ngeles. Tapi ternyata sekali waktu saya punya pembantu umur 13 tahun kerja sama saya. Saya ada 3 pembantu, yang satu neneknya ya, saudara, ada masih saudara begitu. Dia udah lebih dulu
sekali waktu dia udah beli lebih dulu lahir baru, dia bilang begini, Bu, ke gereja kok gak ngajak-ngajak? Saya kaget loh. Lah dia kan Islam. Kalau saya ngajak saya dosa dong, berarti saya mengkristenkan kan gitu kan. Mau ya? Gua dadanin tuh, beliin sepatu, beliin baju, beliin kitab suci, saya beliin tape, yang recorder itu saya kasih lagu-lagu rohani dan sebagainya. Komplit, puji syukur dan sebagainya. Rupanya sama si anak yang 13 tahun ini, mungkin kalau malam nganggur ya nggak tahu ya, dia baca kitab sucinya. 7 bulan itu dari kitab Kejadian sampai kitab Mazmur. Wah, saya kaget-kaget. Jujur loh Bapak Ibu, dulu saya diomelin suami saya dulu maniak film Korea. Kalau begitu pulang kerja, makan, mandi, duduk manis itu nonton depan TV, sudah TV-nya sini rusak, ganti sini rusak, ganti sini rusak, ganti sini. Diomelin suami dari pagi sampai malam, pokoknya masuk sini keluar sini, gak mempan. Tapi gara-gara saya ditegur sama si pembantu, loh dia gak berani negur saya loh. Cuman saya denger, 7 bulan kerja sama aku dia baca firman Tuhan. Lah gue yang udah 6 tahun pelayanan gue gak baca. Gimana dong? Malu dong. Malu banget gitu loh. Itu gak ada yang negor loh. Dia gak berani mungkin ngomelin saya kan. Nah singkat cerita mulai itu saya bertobat, saya bilang Tuhan mulai detik ini saya akan berusaha tiap hari kalau bisa baca firman Tuhan. Tiap hari saya akan berdoa, baca firman Tuhan dan sebagainya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangan saya sembuh, saya gak sadar. Saya nggak ngerasa sama sekali dan saya nggak rasain tiba-tiba kok nggak pernah sakit lagi ya. Nggak pernah perlu counterpain lagi. Terus film Korea itu masih segini ya. Itu dulu kopi-kopian kalau 500.000 kan dapat seabrek-abrek kayak. Itu saya tertarik pun tidak. Sama sekali saya tidak tertarik. Sampai pernah saya kasih. Dulu saya kasih Bu Esther Kando segala. Saya kasih Brother Petrus segala dan sebagainya. Karena saya tidak mau kayak gitu-gitu. Benar-benar tidak tertarik. Dulu saya berantem sama suamiku tiap hari. Masuk sini keluar sini. Tapi ini justru Tuhan sendiri yang mencelikan lewat pembantu. Dan lewat saya baca firman. Ternyata baca firman itu kuasanya besar. Luar biasa, banget luar biasa. Ini saya bersaksi, saya pengen kalau saya ngalami, saya pengen Bapak Ibu sekalian juga ngalami hal yang sama dengan saya. Jangan sampai kita nggak ngalami. Baca firman itu penting Bapak Ibu. Firman Tuhan tuh bukan hanya milik umat Kristen ya. Kalau umat Kristen tuh dari kecil sudah biasa. Makanya kalau siapa yang mau pimpin doa, wah semua berebutan. Kalau Katolik, siapa yang mau bersaksi? Mengheningkan cipta dimulai. Karena sangat rendah hati. Ya, yang lain dulu aja deh, gua nanti aja. Nah gitu. Nggak boleh Bapak Ibu. Sekarang kita mesti mulai menyaksikan kuasa Tuhan. Sekecil apapun itu kalau Tuhan nggak izinkan nggak akan terjadi. Wong rambut kita gugur aja satu aja Tuhan nggak izinkan, gitu loh. Yuk kita mau tanggapi saksian tadi, kita mau muji menyembah Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
sebagai doa kita kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar, hanya Kau Tuhan satu-satunya penolongku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
yala bara bara baru salam bara baru bara bara kara bara bara kara bara bara kara bara kara. Bere 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 baru bara 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 kara yala bara salam bara bara lu. Oh Yesus. Yesus yala bara baru bara 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 kara yala bara yala bara 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 kara. Bere 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 bara 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 kara yala bara 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 bara. Anakku yang terkasih, aku sangat mengasihimu. Aku ingin kau selalu setia dan tulus dalam melayani dan menjalankan firman-firmanku. Karena apa yang telah kau lakukan, sekecil apapun yang kau lakukan, engkau melakukannya bagiku, anak-anakku. Aku tidak pernah mau berhutang. Aku akan membalas segala kesetiaanmu dan kebaikanmu dan membiarkan anak cucumu berlimpah-limpah dan tidak menderita kekurangan. Aku tidak akan membiarkan mereka dipermalukan oleh iblis, karena aku adalah Allahmu, satu-satunya juru selamatmu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kau telah mendampingi kami Tuhan sepanjang 2 jam ini ya Bapa. Kami rasakan dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak jauh dari tempat kami. Engkau ada di sekeliling kami ya Bapa. Engkau melihat anakmu pribadi lepas pribadi tidak terkecuali. Mereka yang letih lesu berbeban berat. Mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit. Mungkin mereka mengalami keputusasaan karena keuangan atau pekerjaan atau usaha. Atau apapun Tuhan yang mereka alami. Engkau lebih tahu dari siapapun Tuhan apa yang anak-anakmu butuhkan. Lawat kami pribadi lepas pribadi yang hadir di sini Tuhan. Berikan kami setitik harapan Tuhan. Sehingga apabila kami keluar dari tempat ini, firman yang sudah kau sampaikan tidak pernah sia-sia Tuhan. Tapi boleh menjadi dan melekat dalam hidup kami dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan harapan yang telah kau berikan kepada kami, kami boleh Tuhan menjalani pergumulan hidup kami dengan penuh kekuatan yang daripadamu. Dan sabar dalam menantikan jawaban-jawabanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, sekarang waktunya kita mau menyisihkan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita kembalikan kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi satu yang kita imani, apa yang kita tabur kita akan tuai. Seberapapun yang kita berikan kepada Tuhan, kita akan diberikan berlipat-lipat ganda sebagai balasan dari Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak rentan sebab kau di sisiku. Ku sembah Kau
tadi rangkaiannya sudah semuanya dijalani, kita masuk ke dalam seremoni ulang tahun yang sesungguhnya. Sikit. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Saya minta seluruh pengurus yang berseragam, ayo maju ke depan. Semua pengurus maju ke depan. Sekarang gaya bebas. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo tiup semuanya, ayo. Tiup lilinnya, wow, udah ditiup. Lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hari ini berbagi dengan 50 Bapak Ibu dari ANA 1 sampai ANA 5 ya sebagai undangan kehormatan. Selamat datang Ibu, kami berterima kasih Ibu masih sempatkan hadir di tempat ini ya. Semoga acaranya berkenan buat Ibu semuanya, Bapak semuanya ya. Nah ini sebagai simbolik karena ini 50 nggak akan kami maju satu-satu di sini. Secara simbolik aja kita panggil 3 undangan. Nanti di simbolik diberikan, di foto. Yang sisanya 47 silahkan nanti setelah acara selesai. Silahkan ambil sembakonya dan uang cashnya di belakang ya Bapak Ibu. Kita panggil Ibu Mustikawati. Ibu Mustikawati. Bapak Budi Raharjo. Bapak Budi Raharjo. Bapak William. Bapak William. Ya. Bisa diabadikan? Ada yang foto? Terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian selain itu kita juga ada hadiah Umat of the Year. Waduh. 1. Yang paling sering datang, jarang absen, kalau enggak badai halilintar menerpa, tetap datang. Mau hujan lebat, mau banjir, tetap datang. Nah, ya. Ibu Susi Tanamas. Nah. Kemudian Ibu Siska Francisca Susi. Kemudian Bapak Siswanto. Ada Bapak Siswanto? Wah. Kemudian Pak Sutri, Bapak Juni Hadi dan istri hadir? Berhalangan hadir ya? Nggak apa-apa, ya udah. Mari silakan teman-teman mewakili. Berikan hadiahnya.
orang yang rajin ke PD cari Tuhan, hatinya gembira. Karena hatinya penuh dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Bud, Tuhan berkati. Selamat. Rajin terus ya Pak, pantang mundur ya. Nah kemudian yang paling sering memberikan kesaksian. Siapa yo? Siapa? Ayo Amoy maju. Ini ratunya kesaksian yang dipilih Tuhan dari sekian. Kan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ini termasuk umat pilihannya nih ya. Dan kalau kesaksian berseri-seri, seri 1, seri 2, seri 3 ya. Nah, bagus loh, ya kan? Bapak Ibu kadang-kadang, jangan gua, Amoy selalu ada, ceritanya banyak banget. Ya, luar biasa. Ayo, hadiahnya buat Amoy. Jangan bosan-bosan bersaksi ya, Moy. Terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian yang bawa teman paling banyak bawa teman, Bu Paula. Tuhan memakai dengan luar biasa ya. Ada yang dengan cara jadi pewarta, ada yang jadi singer nah ini cari domba. Itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Itu perlu talenta karunia khusus. Nah inilah beliau ini. Sudah berapa tahun ya? Berapa tahun ikut PD? Dari tahun 98. Wih, dari 98. Herlina udah lahir belum ya? Nah, udah lahir. Herlina masuk PDKK 1 Yakobus 2004. Saya 98 berarti saya belum lahir baru. Saya lahir baru 99 di Perduki. 5 tahun saya. Luar biasa, kasih aplaus. Luar biasa anak Tuhan ya. Terus Jenny Angelin. Ibu Jenny Angelin. Suka bawa umat ya. Kemudian Tante Matilda. Yuk udah difoto? Silakan. Ya, terima kasih. Bawa umat yang lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Halo, shalom semuanya. Aduh, udah capek tapi gembira ya karena hari ini ulang tahun PDKK yang ke-31 dengan penuh sukacita kita rayakan pada siang hari ini yang luar biasa. Kita kasihkan tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus sangat baik ya. Shalom, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Kepada Ibu Herlina yang telah memberikan renungan pada siang hari ini yang luar biasa. Saya juga mau bercerita bahwa Ibu Herlina udah memberikan renungan ini karena Ibu Herlina ini memang udah sekolah ya. Jadi enggak sekolah, tapi Ibu Herlina luar biasa dikasih talenta. Saya pikir Bu Herlina ke BPK, bukannya sudah masuk. Iya, pengajar.
untuk itu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya percaya Bu Herlina telah diberikan talenta untuk semua yang bisa disampaikan kepada kita. Tetapi ya luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih juga kepada Ibu Sian, Ibu Betty dan Dr. Sian yang telah memberikan kesaksian pada siang hari ini, yang telah menguatkan kita. Semoga dari kesaksian ini mendapatkan kekuatan. Jadi kita mendengarkan kesaksian ini menjadikan doa juga untuk kita yang menguatkan iman kita. Oh, ternyata luar biasa Tuhan memberikan semua untuk kita di dalam kekurangan, di dalam kelebihan semuanya. Kepada tim pujian yang dipimpin Ibu Herlina dan teman-teman, terima kasih juga kepada pemain keyboard Bro Lukas, juga kepada LCD proyektor Sis Desi, Sistri dan Cindy, dan soundman kita Bro Alvin, dan kepada para petugas penerima tamu, kolektan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Adapun beberapa pengumuman pada siang hari ini. Yang pertama, ada flyer bulanan seperti biasanya untuk PD pagi, PD malam, dan lansia yang bisa dilihat di layar. Mungkin ada yang mau foto, silahkan. Kemudian Kamis malam tanggal 23 Januari jam 19.30 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Lorencia Sela dengan tema menjaga nilai kudus di hadapan Tuhan. Kemudian hari Selasa pagi tanggal 4 Februari jam 10 di tempat ini juga ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Helena Rahayu dengan tema Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, kebetulan tanggal 4 ini kita juga mau merayakan perayaan Imlek. Kemudian saya lihat Bapak Ibu yang hari ini hadir banyak yang baru. Tetapi semuanya menjadikan sukacita, menjadikan teman yang nanti mudah-mudahan nanti minggu depan kita libur, nanti diawalin dengan tanggal 4 Februari masuk kembali dan kita mulai PD kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK dan tim doa kami akan melayani secara khusus. Kemudian saya umumkan, tadi waktu Bapak Ibu masuk ke sini, ada absen, kemudian dikasih kupon untuk konsumsi dan ada 1 souvenir. Nah, itu ada nomornya. Nomor kupon konsumsi itu tidak mempengaruhi harus Ibu berurutan 1, 2, 3, 4, semuanya boleh. Antri di sebelah kiri Ibu semua, silahkan antri dan kasihkan kupon konsumsi ke pengurus yang di belakang. Nah, semoga makanan ini ya kita cukupkan semua ya. Jadi kami bagikan kupon. Demikianlah pengumuman kali ini. Dan ada tambahan satu lagi, terima kasih juga kepada Ibu Maya atas sumbangan jeruknya dan juga salah satu umat juga yang telah memberikan es krim di belakang atas sumbangannya juga. Tuhan memberkati, semoga keluarga diberkati dan semua disehatkan. Demikianlah pengumuman, sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Makasih. Sis Koni. Kita sudah di penghujung acara persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita mau tutup dengan doa dan juga lagu penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatanmu dan pendampinganmu. Kami rasakan dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melihat pergumulan kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah beracara dari awal hingga akhir sehingga acara berjalan dengan baik dan lancar. Juga matahari bersinar dengan cerah ya Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan Yesus, kini saatnya kami mengakhiri persekutuan doa kami
Lindungilah kami sehingga kami pulang ke rumah dengan hati yang penuh damai sukacita dan membawa setitik harapan dalam menghadapi pergumulan hidup kami sehari-hari. Dan kami mohon Tuhan Kau kuduskan makanan minuman yang sudah disediakan sehingga boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, bagi tangan-tangan yang sudah menyediakan, Pak Edi, tim konsumsi dan kawan-kawan mereka yang sudah menyumbangkan jeruk atau es atau apapun. Berkatilah mereka Tuhan di dalam segala perkara apapun. Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Tuhan memberkati kami semua dan keluarga kami masing-masing sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu penutup kita, bahwa kita mau jalan hidup sebagai orang benar ya.